Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Setelah semua yang terjadi, aku pikir segalanya akan membaik. Tapi aku salah. Ibu Jihan dan Salma bukan tipe orang yang mudah menyerah. Meski mereka telah mengurangi campur tangan dalam rumah tangga kami, di balik layar mereka mulai menjalankan rencana lain, yang kali ini jauh lebih kejam dan licik. Mereka tidak terima dengan perlawanan yang kulakukan. Bagi mereka, aku hanyalah seorang istri yang seharusnya patuh, bukan seseorang yang bisa melawan dan mengancam kestabilan posisi mereka. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir kami, Damar mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi lebih sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Aku mencoba untuk tetap berpikiran positif, bahwa ini hanya akibat tekanan di tempat kerja atau proses pemulihan dari apa yang telah kami lalui. Namun, suatu malam, saat aku mencoba memeriksa ponselnya yang tertinggal di rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Pesan-pesan dari Salma memenuhi layar ponselnya. Isi pesan itu membuat darahku mendidih. Salma bukan hanya terus menghasut Damar, tetapi juga menyebarkan fitnah tentangku. Dalam salah satu pesannya, dia menuduhku mengambil uang keluarga untuk kepentingan pribadiku. Dalam pesan lain, dia bahkan mengatakan kepada Damar bahwa aku mencoba menjauhkan dirinya dari keluarganya. Yang paling menyakitkan, Damar tampaknya mempercayai semua itu. Aku melihat balasannya, di mana dia mengatakan bahwa dia merasa bingung dan tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Hatiku hancur, tapi aku tidak mau lagi menjadi perempuan yang diam dan membiarkan orang lain menginjak-injak harga diriku. Aku tahu ini adalah permainan mereka. Mereka ingin membuat Damar berpihak pada mereka dan membuangku. Mereka ingin menguasai hidup kami sepenuhnya tanpa ada yang menghalangi. Namun, kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Esok paginya, saat Damar sedang bersiap untuk bekerja, aku meletakkan ponselnya di meja dapur. Aku menunggunya menyadari bahwa aku telah membaca semua pesan itu. Ketika dia melihat ponselnya, ekspresinya langsung berubah. Dia menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. "Siva, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara pelan, seolah takut menghadapi amarahku. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. "Jelaskan apa, Damar? Bahwa kamu lebih memilih percaya pada mereka daripada istrimu sendiri? Bahwa semua yang kita bangun bersama selama ini bisa dihancurkan hanya karena mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar tentangku?" Damar terdiam. Dia tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membela dirinya. Aku melanjutkan dengan suara yang bergetar karena emosi. "Aku sudah cukup, Damar. Aku sudah berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangga ini, untuk melindungi kita dari orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Tapi sekarang, aku merasa kamu bahkan tidak ada di pihakku." Damar mencoba mendekat, tetapi aku mundur. "Aku tidak butuh penjelasanmu, Damar. Aku butuh tindakan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, jika kamu benar-benar peduli pada keluarga kita, maka buktikan itu. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita lagi." Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk mengambil tindakan lebih jauh. Aku tahu bahwa melawan mereka hanya dengan kata-kata tidak akan cukup. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana memutarbalikkan fakta. Dan aku harus bermain dengan aturan mereka jika ingin memenangkan permainan ini. Aku mulai menyusun rencana untuk mematahkan kendali mereka atas Damar, satu persatu. Aku mulai mendokumentasikan semua bukti yang menunjukkan manipulasi mereka, termasuk pesan-pesan yang aku temukan di ponsel Damar. Aku juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang hubungan mereka dengan orang-orang di luar keluarga kami. Aku menemukan bahwa Salma memiliki sejumlah utang besar yang selama ini ditutupi dengan uang yang dia ambil dari kami. Sementara itu, Ibu Jihan ternyata menggunakan nama Damar untuk beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan. Aku menyusun semua bukti itu dengan hati-hati. Aku tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyangkalnya jika aku memutuskan untuk mengungkap semuanya. Namun, aku tidak hanya ingin membuat mereka bertanggung jawab secara hukum. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali,
Bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang selama ini mereka anggap lemah. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan keluarga. Aku mengundang Ibu Jihan dan Salma ke rumah kami dengan alasan ingin membahas sesuatu yang penting. Mereka datang dengan penuh percaya diri, mungkin karena mereka pikir aku akhirnya menyerah dan memutuskan untuk meminta maaf. Namun, mereka salah besar. Saat mereka duduk di ruang tamu, aku memulai percakapan dengan tenang. Ibu, Salma, terima kasih sudah datang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ibu Jihan tersenyum tipis. Sementara Salma terlihat sedikit gelisah. Apa yang ingin kamu bicarakan, Siva? Kalau ini tentang masalah keluarga, kamu tahu kami selalu ada untukmu, kata Ibu Jihan dengan nada palsu yang biasa. Aku tersenyum tipis, tetapi mataku tetap tajam. Benar, Ibu. Ini tentang keluarga. Lebih tepatnya, tentang bagaimana kalian selama ini memperlakukan keluarga ini. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah aku siapkan dan meletakkannya di meja. Ini adalah bukti dari semua yang telah kalian lakukan. Dari utang Salma yang kalian coba tutupi dengan uang damar, hingga transaksi keuangan mencurigakan yang menggunakan nama damar tanpa sepengetahuannya. Aku sudah menyelidiki semuanya, dan aku tidak akan diam lagi. Wajah mereka berubah pucat. Salma mencoba menyangkal. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Siva. Itu semua tidak benar. Aku menatapnya tajam. Jangan coba-coba berbohong lagi, Salma. Semua ini sudah ada buktinya. Kamu pikir aku akan terus diam dan membiarkan kalian menghancurkan hidup kami? Tidak, aku sudah cukup. Aku berbalik menatap Damar yang duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kebingungan. Damar, inilah kenyataannya. Inilah orang-orang yang selama ini kamu bela. Mereka tidak peduli padamu. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa mereka ambil darimu. Damar tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku tahu saat itu dia akhirnya menyadari kebenaran, dan itulah yang aku tunggu-tunggu. Ibu Jihan mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Siva, kita bisa membicarakan ini baik-baik. Tidak perlu membawa semuanya sejauh ini. Aku tersenyum dingin. Tidak ada lagi pembicaraan, Ibu. Mulai sekarang, kalian tidak akan lagi mengendalikan hidup kami. Dan jika kalian mencoba melakukan sesuatu lagi, aku tidak akan ragu untuk membawa semuanya ke jalur hukum. Setelah pertemuan itu, aku merasa beban besar telah terangkat dari pundakku. Ibu Jihan dan Salma tidak pernah lagi mencoba mengganggu kami. Mereka tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa mereka kendalikan. Aku telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku memiliki kekuatan untuk melawan, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah aku rasakan. Kisah ini memberiku pelajaran berharga, bahwa dalam hidup kita harus berani melawan ketidakadilan, tidak peduli seberapa sulitnya. Dan yang terpenting, kita harus selalu percaya pada diri sendiri, karena kekuatan sejati datang dari dalam hati kita. Bagi siapa saja yang pernah merasa tidak dihargai atau dimanfaatkan, ingatlah bahwa kamu berhak untuk bahagia, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambil itu darimu. Setelah pertemuan terakhir yang penuh ketegangan itu, aku pikir hidupku akan menjadi lebih tenang. Tapi aku salah. Ibu Jihan dan Salma memang mundur sejenak, tapi bukan berarti mereka menyerah. Mereka kembali dengan rencana yang lebih kejam. Kali ini dengan tujuan utama untuk menghancurkanku secara mental. Mereka tahu bahwa menyerangku langsung tidak lagi efektif. Jadi mereka mulai menyebarkan fitnah dan gosip tentangku di lingkungan sekitar. Mereka memainkan peran sebagai korban, menampilkan diri sebagai pihak yang telah dikhianati olehku, seorang menantu yang mereka klaim tak tahu balas budi. Awalnya, aku tidak menyadari bahwa mereka telah memulai serangan baru ini. Tetangga-tetangga mulai menunjukkan sikap berbeda. Mereka tak lagi ramah seperti biasanya. Beberapa bahkan terang-terangan menghindariku. Aku mendengar bisikan-bisikan di belakang punggungku ketika aku melintas. Aku mencoba untuk mengabaikannya, tetapi bisikan-bisikan itu semakin keras dan semakin sering. Hingga suatu hari, salah seorang tetangga yang cukup dekat denganku, Bu Santi, datang ke rumahku dengan raut wajah prihatin. Shiva, maaf kalau ini menyinggung, tapi aku ingin tahu kebenarannya, katanya hati-hati. Aku merutkan kening. Apa maksudnya, Bu? Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku dengar dari Ibu Jihan dan Salma
Mereka bilang kamu mengusir mereka dari rumah ini. Katanya kamu sudah lupa diri, padahal mereka yang membesarkan Damar dan selalu mendukungmu. Darahku mendidih mendengar ucapan itu. Aku menatap Bu Santi dengan tajam, tapi aku tahu dia tidak bermaksud jahat. Itu semua tidak benar, Bu. Justru mereka yang selama ini memanfaatkan Damar dan aku. Aku punya bukti dan aku bisa membuktikan semuanya. Bu Santi terlihat kaget, tetapi aku tahu bahwa dia mulai memahami situasinya. Aku berterima kasih padanya karena memberitahuku, meskipun hatiku dipenuhi kemarahan. Ini sudah terlalu jauh. Mereka tidak hanya mencoba menghancurkan pernikahanku, tetapi juga reputasiku di lingkungan sosial. Aku tahu aku harus bertindak sebelum fitnah ini semakin menyebar. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di media lokal. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, termasuk bukti-bukti yang telah aku kumpulkan. Temanku menyarankan agar aku menceritakan kisah ini secara terbuka, sehingga kebenaran bisa terungkap. Awalnya, aku ragu. Aku tidak ingin membuat masalah ini semakin besar. Tetapi kemudian aku sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diriku dan keluargaku. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya jelas dan langsung menyentuh inti masalah. Menantu yang difitnah, kisah perjuangan melawan manipulasi keluarga. Dalam artikel itu, aku menceritakan segala kebohongan yang telah dibuat oleh Ibu Jihan dan Salma, lengkap dengan bukti-bukti yang mendukung klaimku. Aku tahu ini langkah yang berisiko, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah lelah menjadi korban. Artikel itu menjadi viral di komunitas kami. Tetangga-tetangga yang sebelumnya percaya pada fitnah Ibu Jihan dan Salma mulai menyadari kebenarannya. Mereka yang sebelumnya menjauhiku mulai mendekat lagi, meminta maaf karena telah salah menilai. Sementara itu, Ibu Jihan dan Salma tidak bisa menghindar dari sorotan. Mereka mencoba menyangkal semuanya, tetapi bukti yang aku tunjukkan terlalu kuat untuk dibantah. Namun, mereka tidak tinggal diam. Mereka mencoba menyerang balik dengan cara lain. Suatu malam, aku mendapati rumah kami dicoret-coret dengan kata-kata kasar. Menantu durhaka dan perebut suami tertulis di dinding depan rumah kami. Aku tahu ini adalah perbuatan mereka, tetapi aku tidak punya bukti. Aku hanya bisa membersihkan coretan itu sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Damar, yang sebelumnya tampak bingung dan terombang-ambing, akhirnya mulai menunjukkan keberpihakannya. Setelah membaca artikel itu dan melihat bagaimana aku terus diserang meskipun aku tidak bersalah, ia mulai menyadari betapa jahatnya permainan yang dimainkan oleh ibu dan adiknya. Suatu malam, ia memelukku erat dan berkata, "Maafkan aku, Syifa. Aku telah buta selama ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi." Kata-kata itu memberiku kekuatan baru. Dengan dukungan Damar, aku mulai melangkah lebih jauh. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan hukum atas fitnah dan perusakan yang mereka lakukan. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan seseorang yang bisa mereka perlakukan semena-mena. Proses hukum itu panjang dan melelahkan. Ibu Jihan dan Salma mencoba segala cara untuk menghindar, tetapi bukti-bukti yang aku miliki terlalu kuat. Mereka akhirnya dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Saat persidangan, aku melihat bagaimana topeng mereka yang selama ini tampak angkuh mulai retak. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan kebohongan mereka. Ketika hakim memutuskan bahwa mereka bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik, aku merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Mereka diperintahkan untuk meminta maaf secara terbuka dan membayar denda atas kerugian yang telah mereka sebabkan. Itu bukanlah balas dendam, tetapi keadilan yang aku perjuangkan. Setelah semuanya selesai, aku dan Damar memutuskan untuk memulai hidup baru. Kami menjual rumah itu dan pindah ke tempat yang lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu. Kami bertekad untuk membangun keluarga yang lebih kuat tanpa ada campur tangan dari orang-orang yang hanya ingin menghancurkan kami. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang terlihat dekat adalah orang yang peduli. Aku belajar bahwa keberanian untuk melawan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan yang paling penting,
Aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan memperjuangkan satu sama lain. Bukan tentang membiarkan diri terjebak dalam manipulasi dan kebohongan. Kini, aku menjalani hidup dengan lebih tenang. Aku tahu masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku yakin bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku terjebak dalam situasi seperti itu lagi. Aku adalah Shiva, seorang wanita yang pernah dianggap lemah, tetapi akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu sejak semua konflik dengan Ibu Jihan dan Salma selesai, aku mulai merasa hidupku kembali normal. Aku dan Damar pindah ke sebuah kota kecil yang lebih tenang, jauh dari drama yang dulu menghancurkan ketenangan kami. Rumah baru kami sederhana, tetapi penuh dengan kehangatan dan cinta. Kami mulai membangun kembali apa yang telah hancur, kepercayaan, komunikasi, dan impian kami untuk masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Damar pulang lebih awal dari biasanya dengan wajah yang tidak biasa. Dia tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ada apa, Mas?" tanyaku sambil nyekat tangan di celemek. Damar menatapku dengan raut serius. "Shiva, kita perlu bicara." Aku meletakkan panci dan mendekatinya. "Apa yang terjadi? Ada masalah di kantor?" Dia menghela napas panjang. "Ini bukan tentang kantor. Aku tadi ditelepon oleh Salma." Yit, namanya saja sudah cukup membuat darahku mendidih. Aku mencoba tetap tenang, tetapi suaraku bergetar saat menjawab. "Dia mau apa lagi? Bukannya semua sudah selesai?" Damar menggelengkan kepala. "Dia bilang dia sedang dalam masalah besar. Dia memohon bantuanku. Katanya dia terlilit utang lagi, dan ada orang yang mengancamnya." Aku menatapnya dengan tajam, berusaha menahan kemarahan yang mulai membakar dadaku. "Dan kamu percaya? Mas, kita sudah melalui ini." Dia selalu seperti itu, bermasalah, lalu meminta tolong, tapi akhirnya hanya menyusahkan kita. Damar terlihat bingung. "Aku tahu, Shiva. Aku tahu dia sering memanfaatkan kita. Tapi kali ini dia terdengar benar-benar putus asa. Dia bilang dia takut akan keselamatannya." Aku memejamkan mata, mencoba meredakan gejolak emosi. "Mas, kamu harus ingat apa yang mereka lakukan pada kita. Salma dan Ibu, mereka menghancurkan kita, Mas. Mereka memfitnahku, membuat kita hampir bercerai, dan sekarang dia datang lagi meminta tolong. Kamu mau mempercayainya?" Damar menunduk, suaranya pelan. "Aku tidak bilang aku percaya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kalau dia benar-benar dalam bahaya." Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan diriku. "Oke, kalau begitu kita harus hati-hati. Jangan langsung percaya. Kita perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi." Keesokan harinya, Damar memutuskan untuk menemui Salma di sebuah kafe kecil di kota. Aku tidak setuju dia pergi sendiri, jadi aku memutuskan untuk ikut. Saat kami tiba, Salma sudah menunggu dengan wajah yang tampak kusut. Rambutnya berantakan, dan dia terlihat jauh lebih kurus daripada terakhir kali kami bertemu. "Mas, Kak Shiva," katanya dengan suara serak saat kami duduk di hadapannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah terjebak terlalu dalam." Aku menyilangkan tangan di dada, berusaha menahan diri untuk tidak langsung meledak. Langsung ke intinya, "Salma, masalah apa lagi yang kamu buat kali ini?" Salma menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku punya utang besar pada seseorang. Awalnya hanya pinjaman kecil, tapi bunganya terus bertambah. Sekarang mereka mengancamku. Mereka bilang kalau aku tidak membayar, mereka akan mencelakai aku. Damar menatapnya dengan cemas. "Berapa besar utangnya, Salma?" 50 juta, jawabnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku terkesiap. 50 juta? Kamu pikir kami bisa begitu saja memberikan uang sebanyak itu setelah semua yang kamu lakukan? Salma menatapku dengan tatapan memohon. "Aku tahu aku salah, Kak Shiva. Aku tahu aku banyak berbuat salah pada kalian. Tapi kali ini aku benar-benar butuh bantuan. Kalau kalian tidak membantu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Aku berdiri dengan emosi yang meluap-luap. "Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu memfitnahku, merusak rumah tanggaku, dan menyebarkan kebohongan tentangku, sekarang kamu datang dan minta tolong? Kamu pikir hidup ini semudah itu, Salma?" Damar memegang lenganku, mencoba menenangkanku. "Shiva, tenang.
Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Tidak, Mas. Aku tidak bisa tenang. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menderita karena mereka dan sekarang dia mau kita bantu lagi? Tidak. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Salma mulai menangis. Aku tahu aku salah, Kak Syifa. Aku tahu aku tidak pantas meminta tolong. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu juga sudah tidak bisa membantu. Aku hanya punya kalian. Aku menatapnya dengan tajam. Kamu salah. Kamu tidak punya kami. Kamu sudah kehilangan kami sejak lama. Setelah pertemuan itu, aku dan Damar berdebat hebat di rumah. Damar merasa kami seharusnya membantu, tetapi aku menolak dengan tegas. Aku tahu Salma hanya akan membawa kami ke dalam masalah yang lebih besar jika kami terlibat lagi. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing datang ke rumah kami. Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menangani utang Salma. Sikapnya kasar dan penuh ancaman. Kalian ini keluarganya kan? Katanya dengan nada keras. Kalau dia tidak bisa bayar, kalian yang harus tanggung jawab. Aku berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa rasa takut. Kami tidak ada urusan dengan utang Salma. Jangan pernah datang ke sini lagi. Pria itu tertawa sinis. Kalian pikir bisa lepas tangan begitu saja? Kalau kalian tidak membantu, jangan salahkan kami kalau sesuatu terjadi pada kalian. Damar mencoba menengahi. Kami akan cari cara untuk membantu, tapi jangan datang ke rumah kami seperti ini. Aku memutar kepala dengan kaget, menatap Damar penuh kemarahan. Apa? Mas, kamu mau membantu mereka? Setelah semua yang mereka lakukan pada kita? Pria itu tersenyum licik. Bagus, kalau begitu saya tunggu kabarnya. Setelah pria itu pergi, aku meledak. Mas, apa yang kamu pikirkan? Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam masalah mereka. Damar mencoba menjelaskan. Syifa, aku hanya tidak mau masalah ini menjadi lebih besar. Aku tidak ingin ada yang terluka. Aku menggelengkan kepala dengan frustrasi. Mas, mereka selalu begitu. Mereka selalu membawa kita ke dalam masalah mereka dan kita yang akhirnya menderita. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Damar terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Aku tahu dia berada di tengah-tengah dilema, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku tahu bahwa jika kami terus membiarkan Salma dan Ibu Jihan menguasai hidup kami tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Aku menghubungi seorang pengacara dan meminta saran tentang bagaimana melindungi keluarga kami dari ancaman Salma dan orang-orangnya. Aku juga mengumpulkan semua bukti ancaman yang kami terima untuk berjaga-jaga jika situasinya memburuk. Ketika Damar tahu apa yang aku lakukan, dia marah. Kenapa kamu tidak bicara padaku dulu? Aku menatapnya dengan tegas. Karena aku tahu kamu akan ragu. Aku melakukan ini untuk melindungi kita, Mas. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup kita lagi. Damar akhirnya mengerti. Dia mulai mendukung langkahku dan bersama-sama kami menghadapi ancaman itu dengan kepala tegak. Ketika pria asing itu datang lagi, aku menunjukkan surat dari pengacara kami yang menyatakan bahwa kami tidak memiliki kewajiban apapun terhadap utang Salma. Wajahnya merah padam, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Salma mencoba menghubungi kami lagi, tetapi kali ini aku memutuskan untuk memblokir semua jalur komunikasi dengannya. Aku tahu keputusan ini berat, tetapi itu adalah langkah yang harus aku ambil demi melindungi keluargaku. Dalam hati, aku merasa lega. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak lagi menjadi korban, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil kebahagiaan kami lagi. Ini adalah hidupku, dan aku berhak untuk menjalaninya dengan damai tanpa campur tangan orang lain. Setelah semua ancaman dan masalah yang datang dari Salma dan Ibu Jihan, aku dan Damar akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Surat dari pengacara kami tampaknya cukup untuk membuat pria penagih utang itu menjauh. Namun, hidup memang tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar buruk kembali menghampiri kami. Damar mendapat telepon dari seorang kerabat jauh, memberitahukan bahwa Ibu Jihan telah kehilangan rumahnya. Rumah itu ternyata sudah lama diagunkan untuk membayar utang-utang Salma yang menumpuk, dan sekarang mereka harus keluar. Ibu Jihan dan Salma tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumuh dan kotor di pinggiran kota. Damar tampak gelisah setelah menerima kabar itu,
Dan aku tahu dia sedang mempertimbangkan sesuatu yang mungkin akan memicu pertengkaran di antara kami lagi. Malam itu, saat kami sedang makan malam, Damar akhirnya angkat bicara. "Shiva, aku tahu ini berat untukmu, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu tinggal dalam kondisi seperti itu. Aku ingin menjemputnya." Aku meletakkan sendok dengan perlahan, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. "Mas, kamu bercanda kan? Setelah semua yang dia lakukan, kamu masih ingin membawanya ke sini? Mas, dia itu yang menghancurkan kita, kamu lupa?" Damar menghela napas, jelas terlihat bingung. "Aku tahu dia salah, Shiva. Tapi dia tetap ibuku, aku tidak bisa mengabaikannya seperti ini." Aku menatapnya tajam, suaraku penuh dengan kemarahan yang kutahan. "Mas, aku sudah berusaha sabar selama ini. Aku mencoba menerima keluargamu meskipun mereka memperlakukan aku seperti sampah. Tapi sekarang, kamu mau mereka kembali ke kehidupan kita? Apa kamu tidak peduli dengan aku, Mas? Dengan semua luka yang mereka tinggalkan?" Damar terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku berdiri dari kursiku, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, kalau kamu benar-benar membawa mereka ke sini, aku tidak tahu apa aku bisa terus tinggal di rumah ini. Aku sudah cukup menderita." Setelah itu, aku pergi ke kamar dan meninggalkan Damar sendirian di meja makan. Aku tahu aku terdengar keras, tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah lelah selalu mengalah. Aku sudah lelah harus selalu menjadi korban demi orang-orang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Beberapa hari berlalu tanpa ada pembicaraan lebih lanjut tentang Ibu Jihan. Aku berpikir mungkin Damar akhirnya mengerti posisiku dan memutuskan untuk tidak menjemput ibunya. Tapi aku salah. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, aku menemukan Ibu Jihan dan Salma di ruang tamu kami. Salma duduk dengan ekspresi dingin, sementara Ibu Jihan tampak mencoba menampilkan wajah penuh penderitaan. Aku berdiri di ambang pintu, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Apa-apaan ini?" Tanyaku dengan suara yang bergetar karena marah. Damar keluar dari dapur, terlihat gugup. "Shiva, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas," potongku dengan tajam. "Kamu benar-benar membawa mereka ke sini setelah semua yang mereka lakukan?" Ibu Jihan, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara. "Shiva, ibu tahu kamu marah, tapi ibu tidak punya tempat lain untuk pergi. Kamu kan menantu ibu, seharusnya kamu bisa sedikit lebih pengertian." Aku tertawa sinis. "Pengertian? Ibu ingin aku pengertian. Setelah ibu menyebarkan fitnah tentang aku, merendahkan aku di depan tetangga, dan mencoba menghancurkan pernikahan kami, ibu benar-benar tidak tahu malu." Salma yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. "Kak Shiva, kami sudah minta maaf kan? Apalagi yang kamu mau? Apa kamu lihat kami mati di jalanan baru kamu puas?" Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Salma, kamu tidak tahu arti minta maaf. Kamu cuma tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Kamu dan ibu tidak berubah sedikit pun." Damar mencoba menenangkan situasi. "Shiva, tolong kita bicarakan ini baik-baik." Aku menatapnya dengan dingin. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Kamu sudah membuat keputusanmu tanpa memikirkan aku. Jadi, aku juga akan membuat keputusanku sendiri." Setelah mengatakan itu, aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa dikhianati oleh suamiku sendiri. Aku merasa tidak dihargai, tidak didengar. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku kembali harus berbagi rumah dengan orang-orang yang telah membuat hidupku seperti neraka. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Ibu Jihan dan Salma mulai menunjukkan warna asli mereka lagi. Mereka tidak pernah membantu pekerjaan rumah, malah membuat semuanya semakin berantakan. Salma sering meminjam uang dariku dengan alasan yang tidak masuk akal, sementara Ibu Jihan terus mengeluhkan tentang segala hal yang aku lakukan. Puncaknya terjadi ketika aku memergoki Salma mengambil uang dari dompetku. Aku masuk ke kamar saat dia sedang menggeledah tasku. "Apa yang kamu lakukan?" teriakku, membuatnya terkejut. Salma mencoba menyangkal. Aku cuma mau pinjam uang, Kak." "Pinjam? Dengan cara mencuri?" Aku benar-benar marah kali ini. Aku menarik dompet dari tangannya dan menatapnya dengan tajam. "Keluar dari rumahku sekarang juga." Keributan itu membuat Damar dan Ibu Jihan datang ke kamar. Damar mencoba menenangkan kami, sementara Ibu Jihan membela Salma. "Shiva, jangan terlalu keras sama Salma.
Dia cuma butuh uang. Kamu kan punya banyak. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Cukup, aku sudah muak dengan kalian semua. Aku sudah cukup sabar, tapi kalian terus saja memperlakukan aku seperti ini. Kalau kalian tidak keluar dari rumah ini, aku yang akan pergi. Damar akhirnya menyadari bahwa aku benar-benar serius. Ia mencoba berbicara dengan ibunya dan Salma, tetapi mereka tetap keras kepala. Akhirnya, aku mengemas barang-barangku dan pergi ke rumah orang tuaku. Aku merasa hancur, tetapi aku tahu aku harus mengambil langkah ini demi diriku sendiri. Beberapa minggu setelah aku pergi, Damar datang untuk meminta maaf. Dia akhirnya memutuskan untuk meminta Ibu Jihan dan Salma pergi dari rumah kami. Namun, kali ini aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Aku butuh waktu untuk memikirkan apakah aku masih bisa melanjutkan hubungan ini atau tidak. Ibu, Jihan, dan Salma yang kehilangan tempat tinggal lagi akhirnya benar-benar jatuh miskin. Tidak ada lagi yang mau membantu mereka karena semua orang sudah tahu bagaimana mereka sebenarnya. Mereka berakhir tinggal di sebuah panti asuhan tua, hidup dari belas kasihan orang lain. Aku tahu ini adalah karma bagi mereka, tetapi aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega karena akhirnya terbebas dari bayang-bayang mereka. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya aku bisa menjalani hari-hariku tanpa beban yang menghancurkan. Aku berharap ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa tidak ada kebaikan yang akan datang dari keserakahan dan kebohongan. Setelah beberapa bulan berlalu sejak aku memutuskan untuk meninggalkan rumah, hidupku perlahan mulai membaik. Tinggal di rumah orang tuaku memberiku kesempatan untuk merenung, menata kembali hidupku, dan menjauh dari segala drama yang selama ini menghancurkan kedamaian batin. Namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa menghindar selamanya. Masih ada hal yang harus kuselesaikan dengan Damar, suamiku, dan keluarganya yang telah membawa begitu banyak luka dalam hidupku. Suatu hari, aku menerima telepon dari Damar. Suaranya terdengar berat, seperti menanggung beban yang begitu besar. "Siva, aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu kembali. Tapi aku mohon, bisakah kita bicara? Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik," katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Aku ingin marah, ingin memaki. Tetapi di sisi lain aku tahu bahwa aku juga butuh penutupan. Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari ingar-bingar. Ketika aku tiba, aku melihat Damar sudah menungguku di sudut ruangan. Wajahnya tampak kusut dan matanya sembab. Mungkin dia tidak tidur dengan baik belakangan ini. "Terima kasih sudah datang," katanya saat aku duduk di hadapannya. Aku mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, menunggu dia memulai. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku sudah membuatmu merasa tidak dihargai. Dan aku menyesal, Shiva. Aku benar-benar menyesal." "Apa yang kamu inginkan, Mas?" tanyaku datar, mencoba menahan emosi yang mulai mengalir. "Aku ingin kita kembali, Shiva. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah mengusir Ibu dan Salma dari rumah. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi," katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil, sinis. "Mas, masalahnya bukan hanya mereka. Masalahnya adalah kamu. Kamu yang selalu membiarkan mereka menginjak-injak aku. Kamu yang selalu mengutamakan mereka daripada aku. Jadi bagaimana aku bisa percaya bahwa ini tidak akan terjadi lagi?" Damar menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu lemah. Aku terlalu takut untuk mengatakan tidak pada mereka. Tapi aku sudah belajar, Siva. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di matanya. "Mas, aku sudah lelah. Lelah selalu menjadi orang yang berkorban. Lelah selalu menjadi orang yang harus mengerti. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kamu harus membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata." Damar mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku akan membuktikannya." Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati yang masih bimbang. Aku ingin percaya pada Damar, tetapi luka yang ditinggalkan oleh semua yang terjadi masih terlalu dalam. Sementara itu, kabar tentang Ibu Jihan dan Salma terus sampai ke telingaku. Mereka sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris tidak layak huni.
Salma kehilangan pekerjaannya karena reputasinya yang buruk, sementara Ibu Jihan jatuh sakit karena stres dan kelelahan. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain merasa bahwa ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, Damar datang ke rumah orang tuaku. Kali ini dia membawa sebuah dokumen di tangannya. "Aku sudah mengurus semuanya, Shiva," katanya sambil menyerahkan dokumen itu padaku. Aku membuka dokumen itu dan terkejut melihat isinya. Itu adalah surat yang menyatakan bahwa rumah kami sekarang sepenuhnya atas namaku. Damar telah memutuskan untuk menyerahkan segalanya padaku, termasuk tanggung jawab penuh atas rumah tersebut. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua luka yang telah aku buat, tapi aku berharap ini bisa menunjukkan bahwa aku benar-benar serius ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan tulus. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tindakan Damar menunjukkan bahwa dia benar-benar berusaha berubah, tetapi aku masih belum yakin apakah itu cukup. Sementara itu, Salma kembali mencoba menghubungiku. Kali ini dia datang langsung ke rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat lebih tirus, dengan tatapan penuh kebencian yang tidak pernah hilang. "Kak Shiva, aku tahu kamu senang melihat aku menderita, tapi kamu tidak punya hak untuk mengambil semuanya dariku," katanya dengan nada tinggi. Aku menatapnya dengan tenang. "Salma, aku tidak mengambil apa-apa darimu. Hidupmu seperti ini karena perbuatanmu sendiri. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri." Dia tertawa sinis. "Kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Kamu cuma beruntung, Shiva. Kalau bukan karena Damar, kamu tidak akan punya apa-apa." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Salma, aku tidak pernah peduli dengan apa yang kamu pikirkan tentang aku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan kamu atau Ibu Jihan menginjak-injak aku lagi. Jadi, jangan pernah datang ke sini lagi." Salma pergi dengan penuh kemarahan, dan aku merasa lega karena akhirnya bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tahu dia tidak akan berhenti mencoba, tetapi aku juga tahu bahwa aku sudah lebih kuat sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk memberikan Damar satu kesempatan terakhir. Aku kembali ke rumah kami, tetapi dengan syarat bahwa dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar berubah. Aku menetapkan batasan yang jelas, tidak ada campur tangan dari Ibu Jihan atau Salma dalam hidup kami. Damar setuju, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Ibu Jihan dan Salma terus hidup dalam kesulitan. Mereka kehilangan dukungan dari semua orang karena ulah mereka sendiri. Aku tidak merasa bahagia melihat penderitaan mereka, tetapi aku juga tidak merasa iba. Mereka telah memilih jalan hidup mereka dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Hidupku bersama Damar perlahan membaik. Kami belajar untuk lebih saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Aku masih waspada, tetapi aku juga tahu bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk berubah. Dari semua ini, aku belajar tahu kapan harus memaafkan, tetapi juga kapan harus tegas untuk melindungi diri kita sendiri. Tidak ada yang berhak menghancurkan hidup kita, tidak peduli siapa mereka. Setelah semua yang terjadi, aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumahku bersama Damar. Aku sadar bahwa meskipun dia telah mencoba memperbaiki keadaan, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf dan janji perubahan. Aku memilih untuk memulai hidup baru, membangun kembali diriku yang selama ini terpuruk karena konflik yang tidak pernah kunjung usai. Sementara itu, kabar tentang Ibu Jihan dan Salma semakin sering terdengar. Mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan, hidup di sebuah rumah kontrakan yang nyaris ambruk. Salma, yang sebelumnya terbiasa hidup dengan gaya mewah dari hasil memanfaatkan orang lain, kini harus bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Tapi karena reputasi buruknya, tidak ada orang yang benar-benar mau mempercayainya. Beberapa kali dia mencoba mencari bantuan dari kerabat jauh, tetapi semua pintu sudah tertutup untuk mereka. Mereka yang dulu ditipu atau dimanfaatkan, akhirnya merasa bahwa ini adalah karma yang pantas diterima. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa Ibu Jihan jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu tampak kuat, kini lemah tak berdaya. Aku mendengar bahwa Salma mencoba membawanya ke rumah sakit, tetapi karena tidak punya cukup uang, mereka ditolak di beberapa tempat.
Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasa putus asa yang mereka alami. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Aku memilih untuk tidak ikut campur. Mereka telah membuat pilihan dalam hidup mereka, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Di sisi lain, Damar masih mencoba untuk memperbaiki hubungannya denganku. Dia sering menghubungiku, meminta kesempatan untuk berbicara. Namun, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak bisa kembali ke dalam hubungan yang telah membuatku kehilangan jati diri dan kebahagiaanku. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan luka yang mereka buat. Beberapa bulan setelah aku meninggalkan rumah, aku menerima surat dari pengacara Damar. Dia mengajukan perceraian, dan aku menerimanya tanpa ragu. Dalam surat itu, dia mengatakan bahwa dia sadar tidak lagi pantas untukku dan ingin memberikan aku kebebasan. Aku merasa lega membaca surat itu. Meski berat, perceraian ini adalah jalan terbaik untukku. Aku akhirnya bisa benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang masa laluku. Setelah perceraian selesai, aku fokus pada karierku. Aku bekerja lebih keras dan akhirnya mendapatkan promosi yang sudah lama aku impikan. Aku pindah ke apartemen baru yang nyaman, tempat di mana aku bisa memulai kembali hidupku tanpa ada gangguan. Aku merasa bebas, merasa seperti diriku sendiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terjebak dalam konflik yang tak berujung. Beberapa waktu kemudian, aku mendengar bahwa Damar mulai kesulitan secara finansial. Tanpa aku di sisinya, dia harus mengurus semua kebutuhan sendiri. Beban utang yang ditinggalkan oleh Ibu Jihan dan Salma juga mulai menghantuinya. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi reputasinya sebagai orang yang mudah dipengaruhi dan tidak tegas membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Aku tidak merasa dendam, tetapi aku juga tidak merasa simpati. Dia telah membuat pilihan, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Ibu Jihan, yang semakin sakit, akhirnya meninggal dunia di rumah kontrakan mereka. Salma, yang tidak punya siapa-siapa lagi, hidup dalam kesepian dan kesulitan. Aku mendengar bahwa dia beberapa kali mencoba mencari pekerjaan, tetapi karena sifatnya yang licik, dia tidak pernah benar-benar berhasil. Hidupnya kini jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati dengan memanfaatkan orang lain. Aku tidak ikut hadir saat Ibu Jihan meninggal, meski sempat ada undangan dari Damar. Aku merasa bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan mereka, dan aku tidak perlu lagi terlibat. Dalam setiap langkahku, aku selalu mengingat pelajaran besar yang telah aku dapatkan dari semua pengalaman ini. Aku belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin dan harga diri. Aku belajar untuk tidak lagi membiarkan diriku dimanfaatkan oleh orang lain, tidak peduli siapa mereka. Aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus menerima kembali orang-orang yang telah menyakitiku. Kadang, memaafkan berarti melepaskan dan membiarkan mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka. Kini, aku hidup dengan tenang dan bahagia. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukungku. Aku tidak lagi terjebak dalam drama keluarga yang menghancurkan, tidak lagi merasa harus selalu mengalah demi orang-orang yang tidak peduli dengan perasaanku. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan itu adalah hadiah terbesar dari semua penderitaan yang pernah aku alami. Hidup ini adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ibu Jihan, Salma, bahkan Damar telah memilih jalan mereka sendiri. Mereka memilih untuk memanfaatkan, merendahkan, dan menginjak orang lain demi kepentingan mereka. Kini, mereka harus menanggung akibatnya. Sedangkan aku, yang pernah menjadi korban dari semua itu, memilih untuk bangkit dan memulai hidup baru. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri dan menghargai diriku lebih dari apapun. Untuk semua orang yang mungkin sedang mengalami situasi serupa, aku ingin mengatakan ini. Jangan pernah takut untuk melepaskan orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Jangan pernah takut untuk berkata tidak, untuk melindungi dirimu sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya membawa luka dan penderitaan. Kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk dihargai, dan kamu berhak untuk menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Jangan biarkan siapapun merenggut itu darimu.